Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa lagi bersama saya Alpan Ansori, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Sungai Bermas, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Irmayanti dari SMP Negeri 5 Sungai Bermas. Beliau adalah guru IPA. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Ya. Nanti sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bu, tentu ada pun tujuan yang ingin saya sampaikan di dalam praobservasi ini Bu ya. Yaitu Bu, untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu nanti di kelas, dan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini Bu, sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar Ibu siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid Bu. Oke. Baik Bu, ini ada pertanyaan yang mau saya tujukan kepada Ibu. Yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, baik Pak. Rencananya saya akan saya akan memberikan pembelajaran pada bab kedua di kelas 8, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3 Pak ya. Yang pertama, peserta didik dapat menguraikan organ-organ pada sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan fungsi-fungsi dari organ pencernaan pada manusia dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengorganisasikan urutan proses pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Oke. Kita pembelajaran Ada 3 Bu ya, yang mana tadi tujuan pembelajaran yang ya. Ya. Oke Bu, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan lakukan nanti di dalam observasi? Pengembangan ya Pak ya. Iya Bu. Rencananya saya ingin di aspek pengetahuan dan keterampilan Pak. Di aspek pengetahuan saya berdasarkan saya ingin siswa mengetahui tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Kemudian dari segi keterampilan, nanti saya akan mengajak siswa untuk mengurutkan proses pencernaan pada manusia itu, mulai dari mulut nanti sampai kepada anus. Oke, berarti tadi akan mengurutkan prosesnya ya, dari mulut sampai ke anus tadi Pak. Oke. Baik Bu, lanjut Bu yang ketiga. Ya. Lalu nanti Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas pada saat nanti observasi? Mungkin strategi pembelajarannya, modelnya dan metode pembelajarannya Bu. Kalau dari strategi Pak, rencananya saya ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE ya. Ya, kompetensi sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional Pak ya. Kemudian kalau modelnya discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab dan bebas. Rencananya seperti itu. Berarti strategi pembelajarannya berdifferensiasi dengan terintegrasi dengan PSA, pembelajaran sosial emosional, lalu modelnya discovery learning dan metodenya diskusi, tanya jawab dan penjelasan. Oke Bu. Lanjut Bu, yang keempat, lalu bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti di kelas Bu? Karena saya memakai strategi berdiferensiasi Pak, otomatis agak banyak medianya Pak ya. Rencananya saya memakai ada nanti presentasi, nanti saya menggunakan laptop, ada infokus juga nanti, anak-anak ada yang bawa HP, ada torso juga, ada buku paket, nanti informasi. Jadi agak banyak medianya nanti. Karena diferensiasi Pak. Diferensiasi ya Bu. Banyak. Ada LKPD juga nanti Pak. Oh ya, LKPD. Untuk diskusi anak-anak. Baik, berarti tadi ada torsonya Bu ya, ada slide PowerPoint. Jadi nanti untuk anak-anak yang lebih ke kinestetik gitu Pak ya. Jadi mungkin dia lebih suka nanti pelajarannya kalau dengan torso kan bisa dipegang, bisa dilihat, nampak dia bagaimana bentukan organ pencernaan itu gitu Pak. Oke, baik Bu. Terus sekali jawabannya, mantap Bu. Kita lanjut yang kelima Bu ya. Kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan
kegiatan observasi di kelas nanti. Oke, observasinya pembelajarannya apa ya? Pembelajarannya saya rencananya akan mengadakannya tanggal 5 minggu depan, Pak. Tanggal 5 hari Selasa ya, Pak ya. Sesuai dengan jam saya di kelas 8 itu jam 3.4. Berarti minggu depan Ya, di hari tanggal Selasa 5 tanggal 5 November 2024. Di kelas 8. Di kelas berapa, Bu? Jam kelas 8. Di kelas Kan 8. perencanaan di kelas 8. Di jam keberapa, Bu? Jam ke-3.4 saya di situ, Pak. Ya, ketiga. Baik, Bu, berarti minggu depan saya akan datang nanti ke kelas Ibu ya, Bu, untuk supervisi. Dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi nanti di dalam kelas. Oke. Nanti setelah itu melakukan kegiatan observasi, Bu, kita nanti akan jumpa lagi di pasca observasi bersama dengan pengajar praktik ya, Bu ya. Baik. Nah, baik, Bu, ini terakhir, Bu. Terakhir pertanyaan saya, Bu, kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini apa, Bu? Oke, kalau dari hasil percakapan ini saya dapat mendapatkan gambaran gitu ya, Pak ya. Gambaran bagaimana nanti persiapan pembelajaran saya di kelas, kemudian seperti yang Bapak bilang tadi akan ada nanti Bapak masuk di kelas saya ketika saya mengajar, kemudian nanti bakalan ada kegiatan pasca observasi. Itu yang saya dapatkan. Oke, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Iya, Bu. Pak. Udah berbincang-bincang di pra-observasi kita ini, Bu, dengan saya di percakapan pra-observasi ini, Bu. Sampai ketemu ya, Bu, ya, minggu depan di kegiatan observasi kita, lalu nanti pasca observasi bersama praktik pengajar kita ya, minggu depan. Demikian, Bu, percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan di kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi anak ibu? Sudah. Bus, dengan apa sarapannya? Nasi goreng, Bu. Kompak ada kelas 8 ini ya, sarapan dengan nasi goreng. Oke, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk siapkan dan pimpin doanya. Silakan Anda Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak ibu. Ketua kelas, coba perhatikan ada nggak teman yang nggak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, nah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita, untuk memupuk kecintaan kita kepada bangsa yang paling kita cintai ini, marilah kita melakukan suatu kebiasaan, yaitu menyanyikan salah satu lagu nasional. Ibu minta kepada anak-anak ibu untuk berdiri sebentar, dan kepada anak-anak Eva jadi gereja untuk kami ya. Yang anak ibu lainnya silakan berdiri.
Ananda Eva, silakan duduk kembali. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah selesai membahas mengenai materi sel. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sel. Apakah masih ada anak-anak ibu yang mengingat apa itu sel? Silakan Bapak. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil menyusun tubuh makhluk hidup. Bagus. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Kita kasih ya Tuan. Kemudian, selain sel, kita juga membahas ada perkumpulan beberapa buah sel yang sejenis membentuk suatu fungsi, bekerja sama melakukan suatu fungsi disebut dengan jaringan. Betul. Kemudian, apabila beberapa buah jaringan yang sama bekerja sama melakukan suatu fungsi tertentu tidak disebut dengan organ. Betul. Selanjutnya, sekali lagi nih, kalau ada beberapa buah organ yang bekerja sama melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama dinamakan sistem organ. Baik, di sini siapa anak-anak ibu yang tahu apa-apa saja sistem organ yang ada di tubuh kita? Tunjuk tangan. Apa organnya? Sistem saraf. Sistem saraf, bagus. Siapa lagi? Baik. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Siapa lagi? Apa Kasima? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Ada lagi? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan dan masih banyak sistem-sistem lainnya yang berada di dalam tubuh kita. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ya, sistem pencernaan pada manusia. Oke? Baik, sebelum kita masuk pada materi sistem pertanyaan, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kalau kita mendengar tentang sistem pencernaan, otomatis di situ ada makan, ya kan? Siapa yang tahu? Kenapa sih kita tuh harus makan? Siapa? Apa Albin? Karena itu adalah suatu kebutuhan, Bu. Karena makan itu kebutuhan, kata Albin. Siapa lagi? Siapa lagi? Kenapa kita harus makan? Kan makan tadi kan? Jadi kenapa harus makan? Apa kita ini? Supaya kenyang, Bu. Supaya kenyang, betul. Kalau nggak makan nggak kenyang. Jadi tubuh kita membutuhkan energi untuk beraktivitas. Contoh, kalian berjalan berangkat dari rumah ke sekolah butuh energi nggak? Itulah alasan mengapa pagi-pagi kalian harus sarapan. Karena tubuh kita butuh energi, ya. Dari makanan itulah energi tubuh kita ada, nutrisi tubuh kita terpenuhi. Ya. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan. Kemudian satu lagi ya, mau tanyakan. Tadi kenapa kita harus makan? Yang kedua, apabila salah satu organ pencernaan kita tidak berfungsi sesuai dengan yang semestinya, gimana rasanya? Contoh, sakit gigi, sariawan, gimana? Bagaimana hubungannya dengan sistem pencernaan kita nanti? Kalau ada salah satu organ yang tidak berfungsi dengan semestinya, apa Asma? Sistem pencernaan kita terganggu. Terganggu sistem pencernaan kita. Ada gangguan. Contoh kalau sakit gigi susah untuk mengunyah. Kalau sakit tenggorokan susah untuk mengunyah.
dijaga baik-baik. Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Adapun tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pertemuan kali ini ada 3, ya. Pertama yaitu Anda sekalian ya, peserta didik dapat menguraikan organ-organ pada sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan fungsi organ-organ pada sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengorganisasikan urutan proses pencernaan manusia dengan tepat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Baiklah. Sebelum lanjut, ya sebelum kita lanjut, supaya kita semangat belajar hari ini, supaya semangatnya bergebu-gebu, ayo kita ice breaking dulu. Mau? Baik. Ice breaking kita pada pagi hari ini untuk mengawali pembelajaran kita yaitu tepuk konsentrasi. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, baik. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, jadi sudah semangat lagi kan? Udah berkumpul lagi konsentrasinya kan? Oke. Sekarang ibu mau memperlihatkan satu buah video untuk kalian. Nonton dulu ya. Mau nonton? Oh, ini film bukan? Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Ingat ya? Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu Perhatikan poin-poin strateginya dari video itu ya. dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Tujuan selanjutnya lambung yang itu. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Kita langsung ke toilet langsung ya. Kamu ini Masih ada selanjutnya. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Ya. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pekton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu, getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Iya dong. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya Rico? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dari tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk tidak lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Rico, ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke ya. Jadi katanya seenak-enaknya makanan yang aku makan katanya dibuang juga ujung-ujungnya katanya kan? Iya dibuang semuanya. Ya yakin kembali. Oke, jadi itulah tadi video mengenai sistem pencernaan secara singkat. Baik, kita ulas sedikit ya. Oke, perhatikan ini. Ini ada sebuah torso ya. Jadi katanya tadi awalnya sistem pencernaan kita dimulai dari mana? Dari mulut. Di mulut ada gigi, ada lidah, dan ada alveolus. Itu yang membantu pencernaan di mulut. Kemudian dia akan masuk ke kerongkongan, ya, masuk ke kerongkongan, kemudian diteruskan ke lambung, diteruskan ke lambung. Dari lambung kemana dia lagi? Usus halus, ya, di usus halus terjadi nanti pencernaan secara mekanik, terjadi secara kimiawi, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian dari usus halus kemana dia lagi? Besar. Pada usus besar ini nanti ada pula nanti proses selanjutnya yang terjadi di situ. Apa-apa saja prosesnya nanti kita diskusikan sama-sama. Kemudian setelah dari usus besar, dia akan dikeluarkan melalui apa yang dikeluarkan itu semuanya? Yang dikeluarkan itu adalah sisa. Lalu apa dia dikeluarkan? Kotoran. Nama lainnya feses. Nah, itu dia. Ya, singkat saja dulu mengenai sistem pernapasan. Oke. Selanjutnya berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, Ibu mendapatkan hasil bahwa kelas kita ini bervariasi cara belajarnya. Ada anak Ibu yang yang audio, ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik ya. Jadi hari ini Ibu akan kelompokkan kamu menjadi 4 kelompok. Udah dulu di kelompoknya? Silakan. Ibu di kelompoknya. Jadi nanti dalam satu kelompok ini ya, Ibu berikan beberapa buah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Ibu menyiapkan buku paket bagi anak-anak Ibu yang suka dengan melihat gambar di buku, membaca, Ibu sediakan buku paket. Bagi anak-anak Ibu yang lebih suka melihat video seperti yang tadi, link YouTube video tadi sudah Ibu share ke WA grup kita.
Coba bayangkan, kalau kita makan mie, ya, kalau kita makan mie, apakah nanti feses kita juga kayak gitu bentuknya? Kenapa? Karena sudah diolah. Karena sudah diolah, kata Alvin, bagus. Coba apa lagi alasannya? Kenapa nggak mie juga yang keluar gitu? Apa Baik? Karena sudah dipunya. Sudah dipunya sama gigi kata Baik. Otomatis yang pantang itu potong dia bu, ancur dia bu, gitu kan? Jadi nanti kalaupun kau makan mie, kalaupun makan apapun kamu, itu juga keluar. Ya, bisa? Bisa. Itulah fungsi sistem pencernaan. Oke. Selanjutnya, Ibu udah tayangkan video, sudah ada penjelasan singkat sedikit. Jadi Ibu mau apa? Coba dulu, apa yang muncul di pikiran kamu? Apa yang kamu pikirkan? Apa masalah yang kamu temukan dari penjelasan singkat dan video tadi mengenai sistem pencernaan? Apa yang menurutmu, yang berpikir kamu bingung? Apa yang mau kamu cari tahu dari sini? Nah, apa? Apa Dena? Bagaimana tubuh kita bisa mencerna makanan? Bagaimana tubuh kita bisa mencerna makanan, kata dia? Itu tadi kita punya sistem pencernaan makanan. Tubuh kita mencerna makanan sudah dimulai dari ketika makanan kita masukkan ke mulut, berlanjut lagi nanti sampai organ mulutnya, sampai nanti dihasilkan feses. Itu dia ya. Karena ada lagi yang mau bertanya? Apa nak? Silakan. Organ apa saja yang berperan dalam pencernaan? Organ apa saja yang berperan? Kata tadi lagi. Apa tadi organnya? Mulut. Setelah dari mulut kemana lagi? Setelah itu? Setelah itu? Kemudian? Dan berakhir dia? Jadi ada berapa organ pencernaan kita? 6. Organ pencernaan. Bisa? Bisa ya? Oke. Ada lembar LKPD ya. Tolong kamu diskusikan di kelompok masing-masing lembar LKPD ini ya. Nanti akan kita lakukan presentasi ke depan berdasarkan LKPD yang telah kamu kerjakan ini ya. Manfaatkan media pembelajaran yang sudah kita persiapkan ya, bagi anak-anak ibu yang lebih suka dengan melihat buku, membaca buku, melihat gambar, silakan buka buku teks pelajarannya. Kemudian bagi anak ibu yang lebih suka dengan melihat video, lebih memahami pelajaran dengan menonton video, link YouTube-nya udah ibu share ke grup ya. Silakan dibuka YouTube-nya, ada tadi video sistem pencernaan di situ. Kemudian bagi anak ibu yang lebih paham dengan cara melihat dan memegang langsung, nah ini ada torso kita, boleh dilihat ke depan, boleh dipegang, boleh dibawa ke kursinya kalau rasanya kamu butuh untuk mengamatinya. Silakan anak ibu, silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan manfaatkan semua media yang sudah kita siapkan ya. Ikan ya. Link YouTube-nya bisa dibuka? Bisa? Oke. Kalau ada rasanya yang kurang paham tentang perencanaan LKPD-nya, silakan tanyakan sama ibu ya. Udah. Ambil lagi. Apa? Udah? Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya ya. Anggota kelompoknya juga ditulis di situ. Di LKPD-nya. Ya, makasih Pak. Ini dibikin masing-masing apa itu yang kamu ketahui tentang apa informasi yang kamu dapatkan. Nah, silakan. Kemudian, apabila ada anak-anak ibu yang ragu atau tidak paham dalam mengerjakan LKPD-nya, silakan bertanya, boleh? Ya.
Silakan manfaatkan ya media pembelajaran yang ada, manfaatkan browsernya, manfaatkan link YouTube-nya, manfaatkan buku cetaknya, ya. Dan kalau ada yang ragu, boleh bertanya sama ibu. Boleh dipegang, tangan aja dipegang aja. Kalau rasanya dia menghalangi, dilepaskan boleh. Kalau mau diambil boleh, di bawah tempat duduknya boleh, ya. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Kerjakan LKPD-nya bagus-bagus, karena nanti LKPD ini akan kita presentasikan di kelas. Bisa? Tahu. Terbuka lagi YouTube-nya Lena. Jangan. Bu, apa? Apa sih, Pak? Oh, ya, ini jadi tulis ya, dibedakan ya apa nanti pencernaan ikan itu apa, pencernaan kimia itu apa, gitu kan? Buka lagi bukunya, perhatikan di YouTube-nya, dan situ dapat. Ya, apa beda? Bagaimana pencernaan ikan, bagaimana pencernaan kimia, ya? Nomor 2, terbuka lagi YouTube-nya. Buka ya. Semuanya harus bekerja ya. Kerja semuanya, nanti ketika dapat pertanyaan pas diskusi tidak bisa kamu menjawab. Jadi semua kamu itu harus paham, adanya diskusi. Yang ini apa nama organnya, apa fungsinya. Kaitanlah di situ ya. Siapa? Ini kalau ini nanti kamu cocokkan dia, kamu tarik garis dari yang A-nya mana dia, kan? Gerakan yang terjadi di rumah, apa nama gerakan yang menurut kamu yang sesuai? Kamu tarik garis di situ, ya? Misalnya berbeda apa? Terjadi perubahan makanan, apa dia, dari apa yang paling tepat dari pilihan sini, dari garis di situ. Itu kayak tanda tangan, ya?
Nomor 2 aman. Sebagian yang cari jawabannya asal orang sih bukan aku. Ya. Ya, 1 tulis di sini 1 juga. Apa itu yang 1 itu nama organnya? Kemudian cari fungsinya, tulis fungsinya di sini. Kalau kalian perhatikan gambarnya KPD ini sama, KPD juga gambarnya kan? Yang lambung, boleh. Sesuatu yang itu lambung, yang itu khusus halus. Itu gunanya torso itu kita berikan di sini. Kita jadikannya sebagai media pembelajaran kita pada hari ini. Lagi nanti tidak paham? Ada masalah? Baru. Berikan ya urutannya ya. Karena yang diminta adalah urutan dia. Ada urutan organnya, ada fungsinya. Yang ketiga itu mana garisnya sesuai. Nah, kalau yang ini, kalau baca ya misalnya, yang pertama itu kan, gerakan yang terjadi di kerongkongan katanya kan. Kamu kan diminta taruhlah garis yang menghubungkan antara pernyataan terkait kuasa ketenangan di sebelah kiri dan kanan. Oke, ini kiri ini kan kanan. Jadi yang ini kamu cari mana pasangannya?
mana yang tepat, gerakan yang terjadi yang mana tepat, apakah ini itu sampai poin terakhir. Jadi nanti kamu tarik di sini garis, bikin tanda panah. Misalnya jawabannya epiglottis misalnya ya, bukan itu jawabannya. Nah, kamu bikin tanda panah. Begitu pula selanjutnya sampai nomor 7. Pasti nanti di sini ada satu pengecoh. Karena ini berapa ya? Ini 8, sedangkan pertanyaan 7. Jadi itu membingungkan juga ya. Ada pengecoh satu di sini. Jadi silahkan baca dengan cermat lagi. Cari jawabannya yang betul. Ya. Kembali. Yang dijelaskan di kelompok temannya tadi, jika ada tujuan, kamu diminta untuk tegakkan garis yang menghubungkan antara pernyataan yang sebelah kiri berbeda dengan kanan. Jadi dipilih sedangkan membaca ini apa mana menuju pasangannya yang tepat ya. Jadi kamu tahu nanti garis kamu bikin mana dia yang lebih tepat. Ini ada 7 di dalam satu, nanti ada 2 yang tersisa. Oke. Ya, nambah Sakina kelompok 2. Ini 4 baru nih. Tadi ya dimintanya apa? Itu tambahannya di sini boleh juga. Mulut, fungsinya, gelongkongan, apa dia? Lambung, usus halus. Boleh di sini, boleh kamu sama ke bawah apa? Ya, silakan. Ada lagi yang mengalami kesulitan atau ada yang diragukan? Gunakan semua media yang sudah disediakan. Ini boleh ya kita tengok lagi kalau masih ada yang diragukan. Kan masih apa ya kan? Boleh di depan kalau ada masih diragukan. Apa? Cuma kamu bingung, kamu diam aja. Manfaatkan semua media pembelajaran yang tersedia. Kalau rasanya masih ada yang diragukan, tengok lagi ke depan. Atau buka lagi video YouTube-nya, buka lagi
lambung itu. Apa yang terjadi di situ? Itulah lambung kan? Nah, ya kita buka ini ya. Ya, dalam satu proses itu ada beberapa ya hasilnya. Ya, boleh diambil. Ini proses itu bisa dilepas-lepas bagian-bagiannya untuk menambah pemahaman. Ya, jangan sampai pecah. Sudah dia kan? Sudah nampak betul. Halo. Hai. Halo. Sepi ya kelas ini. Ya, terlalu apa lagi diskusinya? Nggak semangat apa itu lagi. Nunggu lah ini. Ayo kita bikin dulu ya. Ya. Kita lebih semangat lagi untuk melakukan diskusi kita. Melakukan pelajaran kita sampai selesai. Setelah ibu berdiri dulu. Ice cleaning kita kali ini itu untuk melatih fokus ya. Jadi kalau anak ibu berkelompok letakkan satu buah pena di tengah ya. Letakkan satu buah pena di tengah. Nah, jadi ice cleaning kita tentang sikut sekat kaki ikan. Nah, ketika ibu bilang sikut, kamu pegang sikut. Ketika ibu bilang sekat, tangannya seperti ini. Ketika ibu bilang sakit, pegang perutnya. Ketika ibu bilang sikat, ambil penanya. Jadi kita melatih fokus. Siapa yang fokusnya bagus? Dia bilang penanya. Dia makasih. Oke, kita coba. Oke. Sekat. Sikut. 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 Sakit. Sikut. Sikat. Siapa yang dapat? Yang pertama berarti fokus ya. Nah, tinggal lagi ya. Lagi, letakkan lagi penanya di tengah. Sikut. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sikut. Belum sih Pak. Sakit. Sikat. Nanti yang apa? Udah. Nah, tangan untuk kita semua. Jadi tujuan ice cleaning itu biar kita fokus lagi, biar semangat lagi untuk melanjutkan diskusi. Dan lanjutkan lagi. Kita ada sedikit lagi waktu untuk diskusi. Silakan. Selesaikan LKPD-nya. Semangat lagi kan? Belajar IPA itu harusnya semangat ya. Kenapa? Yang kita belajar itu ada di buku. Nampak di dalilnya. Kita bayang-bayang ya. Ya, terasa sama kita. Mulut katanya nampak.
Saya kita apa fungsinya kan? Tinggi katanya. Nah kita pakai. Nah, oke. Jadi kalau pelajaran IPA itu harusnya semangat dan menyenangkan. Apalagi di sistem-sistem kayak ini. Dan pencernaan, ada ini ada pada diri ya. Bisa. Dan itu lambungnya belum kembali masih pakai. Kembalikan lambung dia. Ya. Ini ada lambungnya. Oke. Lanjutkan sisinya ya. Selesaikan LKP ini. Jadi nanti ibu akan memilih beberapa kelompok untuk presentasi ke depan ya. Jadi siap-siap untuk maju ke depan. Oke, udah siap? Sudah. Sekarang ibu minta anak-anak ibu ya untuk presentasi ke depan. Untuk penampilan pertama, ibu akan meminta kepada kelompok 1 ya. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan Madina. Dan untuk kelompok-kelompok yang lain, silakan nanti menanggapi. Boleh bertanya, boleh menambahkan, boleh menyanggah. Kalau kamu jawaban dari kelompok 1 ini kurang tepat, silakan bisa enggak itu kan simulasi silakan. Namanya diskusi ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Ainul. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan pada manusia 1. Pengertian pencernaan mekanik dan Simak ya, simak. pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi adalah pengolahan makanan dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. 2. Pengertian organ-organ yang ada pada sistem pencernaan ada 6. 1. Mulut berfungsi tempat pertama mengunyah makanan dan di dalamnya terdapat gigi dan air ludah. 2. Kerongkongan berfungsi membawa makanan yang dihaluskan di mulut menuju lambung. 3. Lambung berfungsi tempat mengolah makanan yang diperoleh dari kerongkongan. 4. Usus halus berfungsi menyerap nutrisi makanan yang diperoleh oleh tubuh. 5. Usus besar menyerap air dan sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. 6. Anus tempat keluar sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh berbentuk feses atau tinja. Baik, teman-teman ada yang ingin menanyakan atau memberi masukan? Para yang ingin menanyakan atau memberikan masukan silakan. Oke, siapa yang mau tanya? Saya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Jelaskan fungsi air liur yang terdapat di mulut. Akan dijawab oleh Bisa menjawabnya? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Diana. Air liur menghasilkan enzim yang membentuk
proses pencernaan makanan di mulut. Bagaimana Diana? Oke, jadi Diana, alveolus itu di mulut dia berfungsi pada pencernaan kimiawi. Dia nanti akan membentuk enzim yang membantu pencernaan di mulut. Silakan dilanjutkan. Ada lagi yang mau Ada lagi bertanya? yang mau bertanya? Silahkan Yani. Ya, saya dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Proses pencernaan ada 2 macam, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok 1, organ mana sajakah yang terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi? Oke. Akan dijawab oleh Ingrid. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yani. Pencernaan mekanik terbagi menjadi 2, yaitu mulut dan lambung. Pencernaan kimiawi dibagi menjadi 3, yaitu mulut, lambung, dan usus halus. Masih ada yang ingin bertanya atau memberi masukan? Saya di kelompok 2 ingin menambahkan sedikit tentang proses pencernaan di lambung, yaitu pada proses pencernaan secara mekanis oleh di dinding lambung. Kemudian pada lambung terjadi juga pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Oke, makasih dengan masukannya. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan masukannya? Ada lagi? Oke. Oke. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Siti Aminah. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan kelompok kami. 1. Terdapat 2 jenis pencernaan makanan pada manusia, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. 2. Adapun organ-organ pencernaan pada makanan pada manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian hasil diskusi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi dari diskusi kelompok 1 itu kita ada dapat beberapa pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi dari Diana, kemudian ada pertanyaan dari Rasima tadi, di organ mana saja terdapat terjadi pencernaan secara mekanik, kemudian di organ mana pula terjadi pencernaan secara kimiawi. Jadi secara mekanik itu terjadi di mulut dan di lambung. Kemudian kalau secara kimiawi itu di mulut, di lambung, dan di usus halus. Berarti yang dihasilkan enzim itu nanti hanya di mulut, di lambung, dan di usus halus. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Baiklah, selanjutnya Ibu mau satu kelompok lagi yang tampil. Ibu milihnya kelompok 3. Silakan, maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yang lain silakan disimak, ditanggapi, diberi pertanyaan, diberi masukan, diberi tambahan, boleh. Silakan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rasima. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Teruskan suaranya Rasima, kedengaran sampai kelompok 2 di belakang itu. Yang pertama, pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses pencernaan di mana makanan diubah baik secara fisik dan bentuk menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Dan yang kedua, fungsi bagian-bagian organ pada sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Organ pertama pada sistem pencernaan sebagai tempat mengunyah dan memotong-motong makanan yang kita makan. 2. Kerongkongan. Membawa makanan dari rongga mulut ke lambung. Di organ ini terjadi gerak peristaltik. 3. Lambung. Tempat mengolah dan menyimpan makanan yang diperoleh dari kerongkongan. 4.
4. Usus halus menyerap sari-sari makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh. 5. Usus besar menyerap air dan sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh. 6. Anus organ terakhir sistem pencernaan sebagai tempat keluar feses atau ginjal. Oke, itu hasilnya. Baiklah, apakah teman-teman ada yang bertanya? Ya, kepada yang pastikan. Saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan apa itu gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik, katanya Pak? Baiklah, akan dijawab oleh Intan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eva. Gerakan peristaltik adalah gerakan membolak-balik makanan supaya masuk ke lambung. Apakah Eva sudah paham? Jadi gerak peristaltik itu, Yang bertanya? aku sebentar restu. Jadi gerak peristaltik itu gerak otot-otot kerongkongan itu mendorong makanan menuju lambung. Dorongnya makanan itu gerak peristaltik oleh dinding kerongkongan. Silakan lanjutkan. Apakah ada yang bertanya? Ya, saya nanti. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3. Coba jelaskan fungsi dari kartu epiklotis. Baiklah, akan menjawab oleh Iqbal. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arifin. Katup epiklotis berfungsi sebagai katup yang memisahkan kerongkongan dan tenggorokan. Apakah aku sudah paham? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Sudah? Sudah, oke. Silakan disimpulkan kelompok 3. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rasia. Baiklah, inilah hasil kesimpulan kelompok kami. Silakan semua. Adapun kesimpulan dari kelompok 3 adalah ada 2 jenis sistem pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses pencernaan di mana makanan diubah baik secara fisik dan bentuk menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi adalah perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Selanjutnya, adapun urutan proses pencernaan adalah dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus dasar, dan yang terakhir anus. Itulah hasil dari kelompok kami. Kami tutup koordinasi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah presentasi bersama ya. Jadi dari diskusi kelompok 3 tadi muncul pertanyaan, apa itu gerak peristaltik, ya kan? Apa itu katup epiglotis, apa fungsinya? Gerak peristaltik itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah gerak kerongkongan itu, dinding kerongkongan atau otot-otot kerongkongan itu mendorong makanan menuju lambung. Jadi dorongnya, ya kan? Sini panjang ya kan, menuju lambung itu jauhnya, ya kan? Jadi didorongnya oleh si otot-otot kerongkongan. Kemudian tadi ada ditanyakan oleh Ananda Alvin, apa itu katup epiglotis katanya. Jadi katup epiglotis itu dia adalah sebuah katup yang memisahkan antara kerongkongan dan tenggorokan. Ya, jadi ketika Ananda makan, si katup epiglotis itu akan menutup saluran pernapasan. Ya, jadi ketika kita makan, katup epiglotis menutup saluran pernapasan. Jadi kalau seandainya kamu makan sambil bicara, bingung katupnya, mau nutup yang mana dia? Salah tutup nanti masuk ke situ ke rongga pernapasan. Itu yang bikin kamu tersedak. Siapa yang pernah tersedak? Gimana rasanya? Pedih nggak? Makanya jangan makan sambil berbicara. Makan aja dulu. Nanti bicara aja. Kemudian, jadi tadi ada pencernaan secara mekanik. Apa tadi pencernaan secara mekanik? Proses memperkecil ukuran makanan. Jadi bentuk fisik makanan itu yang diubah di situ. Yang awalnya seperti ini tadi panjang-panjang, dirubah di situ secara mekanik oleh gigi misalnya, diperkecil ukurannya. Kemudian ada pencernaan secara kimiawi, itu dibantu oleh enzim di mulut, di lambung, di usus. Jadi itu pula yang membantu proses pencernaan.
dari kelompok yang tidak tampil. Ibu minta kesimpulan dari kelompok yang tidak tampil. Pertama, ibu minta dulu dari kelompok 4. Tolong disimpulkan hasil diskusi dari teman-teman tadi kelompok 1 dan kelompok 3. Apa yang kamu dapatkan dari diskusi kita tadi, dari presentasi tadi, apa yang kamu dapatkan? Tolong disimpulkan kelompok 3. Nanti siap-siap untuk kelompok 2. Ya, silakan. Siapa? Adapun kesimpulan dari diskusi tadi yaitu terdapat 2 jenis pencernaan makanan pada manusia, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Oke, bagus. Apa lagi? Dan juga terdapat organ-organ dan fungsi organ, yaitu mulut. Mulut tempat utama mengunyah makanan yang di dalamnya terdapat gigi dan air ludah. 2. Kerongkongan, membawa makanan yang dihaluskan di mulut menuju lambung. 3. Lambung, tempat mengolah makanan yang diperoleh dari kerongkongan. 4. Usus halus, menyerap nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh. 5. Usus besar, menyerap air dan sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang terakhir, anus, tempat keluar sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh berbentuk fases atau tinja. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Kita beri aplaus kepada selanjutnya kelompok 2, silakan. Simpulkan dari presentasi temanmu tadi. Kami dari kelompok 2 ingin menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses memperkecil ukuran makanan menjadi potongan-potongan kecil. Pencernaan kimiawi adalah proses menghancurkan makanan dengan bantuan enzim pencernaan supaya lebih mudah diserap oleh tubuh. 2. Adapun fungsi bagian-bagian organ dalam pencernaan makanan. 1. Mulut, organ pertama pada sistem pencernaan sebagai tempat mengunyah dan memotong-motong makanan yang kita makan. 2. Kerongkongan, membawa makanan dari rongga mulut ke lambung. Di organ ini terjadi gerak peristaltik. 3. Lambung, tempat mengolah dan menyimpan makanan yang diperoleh dari kerongkongan. 4. Usus halus, menyerap sari-sari makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tubuh. 5. Usus besar, menyerap air dan sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh. 6. Anus, organ terakhir sistem pencernaan sebagai tempat keluar fases atau tinja. Oke, baik. Itulah kesimpulan dari kelompok 2. Kita beri aplaus kepada dan selanjutnya ibu akan mengumpulkan LKPD-nya yang sudah diisi ya. Sudah ditulis namanya kan? Sudah ditulis kan? Oke. Oke, baik. Selanjutnya ibu ada sedikit evaluasi untuk menguji pemahaman kita, apakah sudah benar-benar paham dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Dikerjakan di kertas 1 lembar ya. Ada beberapa buku soal esai di sini. Silahkan dijawab. Buat di kertas 1 lembar. Jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa tulis nama. Silakan. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Boleh. Dikumpulkan ya evaluasinya ya. Ada jangan lupa ditulis nama. Jadi nanti kalau tes formatif ini juga Mbak nilai.
Bisa? Ada yang tidak paham dengan soalnya? Ulang ya. Kalau dia minta jelaskan, dijelaskan. Kalau begitu untuk melihat klausul lagi menjawab evaluasinya boleh. Namanya Intan, jangan lupa ya. Dua, Mak. Empat saja.
Ya, Ina, udah. Bukan namanya. Ini ada di mana? Udah siap? Udah. Ya udah, ya belum? Pas ya? Udah selesai? Udah, Bu. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan perlu-perlunya. Nomor 2. Ya. Nah. Kelompok 4. Baik, sudah selesai evaluasi kita pada hari ini ya. Baiklah, setelah menyelesaikan evaluasi, berarti kita mengenai sistem pencernaan. Untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ya, jadi anak ibu silakan dibaca bukunya, ya. Silakan dibaca bukunya, dicari informasi tentang sistem peredaran darah. Boleh lihat di Google, lihat di YouTube, ya. Bisa? Bisa. Kemudian, ibu ada tugas di rumah untuk Anda, ya. Ada tugas di rumah. Jadi, ibu minta Ananda buat urutan proses sistem pencernaan, ya. Mulai dari mulut sampai ke anus, ya. Mulai dari mulut sampai ke anus. Ananda bisa membuatnya dalam bentuk konsep, mulai dengan gambar, mulai dalam bentuk poster. Jadi terserah Ananda. Bagaimana yang paling Ananda sukai, bagaimana yang paling Ananda senangi. Mungkin Sima senang bikin poster, bikinnya poster. Oke? Jadi buat urutan proses sistem pencernaan pada manusia. Ya. Pada manusia. Oke, bisa? Bisa, Bu. Baik, setelah kita menyelesaikan materi tentang sistem pencernaan pada hari ini, Ibu ada lembar refleksi ya. Ibu pengen tahu bagaimana perasaan anak-anak Ibu setelah proses pembelajaran hari ini. Nah, coba dijawab di lembaran refleksi yang Ibu berikan. Jadi caranya seperti ini anak Ibu perhatikan, ya. Yang pertama, itu kan ada 2. Pertama tulis dulu nama anggota kelompoknya. Misalnya 1, Ahmad Rifai. Bagaimana perasaan kamu selama pembelajaran? Kalau rasanya senang, centang di senang. Kalau dia
pelan-pelan biasa saja. Tapi kalau rasanya kecewa, centang di situ. Jadi jawab dengan jujur. Kemudian poin kedua, di sini ada tingkat pemahaman kamu, ya. Ibu mau melihat tingkat pemahaman kamu terkait pembelajaran hari ini, ya. Kamu centang di angka 1 jika kamu memahami seluruh materi yang kita bahas hari ini. Centang di angka 2 jika kamu hanya paham sebagian, ya. Dan centang di angka 3 jika kamu tidak paham semuanya. Jadi nggak ada apa-apa dalam pembelajaran hari ini. Centang angka 3. Oke? Bisa? Silakan. Sudah? Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Sebentar, balik ya. Ada jujur jawabnya nih. Ada, Bu. Oke, makasih ya Ibu ya. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ayo kita ice breaking, mau? Ice breaking sekali lagi sebelum kita pulang. Nah, silakan Ibu, silakan berdiri. Oke, ice breaking kita kali ini tentang tepuk P5. Oke, itu ice breaking. Oke, ayo tepuk P5. Oke, kita ulang sekali lagi. Kurang semangat Pak Ibu. Bisa? Diulangi lagi ya? Bisa, Bu. Tepuk P5. Baik, oke. Alhamdulillah kita ucapkan ya, kita sudah selesai pada materi sistem pencernaan pada hari ini. Ya, Ibu minta kepada ketua kelas, silahkan disiapkan dipimpin doanya supaya kita pulang. Silakan Nak Isna. Siap, Bro. Hormat, Bro. Betul, Bro. Sudah sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak ibu semuanya. Silahkan pulang dengan hati-hati ya, Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Arpan Ansori, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Sungai Bermas, Kabupaten Pasaman Barat. Saya masih ditemani oleh Ibu Irmayanti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Boni Wahyudi sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak Boni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Irmayanti. Apa kabarnya hari ini Pak Boni? Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya, Bu ya. Baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Irma terkait dengan jalannya proses pembelajaran di kelas minggu lalu, Bu Irma. Iya, Pak. Jadi bagaimana tujuannya ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Siap Bu ya? Siap Pak, siap. Baik Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung Bu? Baik, kalau bicara mengenai perasaan ya Pak ya, mungkin karena nggak biasa mengajar diawasi dan direkam,
ada rasa tegang tuh ada, grogi ada, tapi alhamdulillah sejauh itu berjalan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan pada modul yang dibuat. Oke. Jadi mungkin punya perasaan masih Iya. tegang ya Bu ya. Iya, karena Mungkin biasa. Ya, guru-guru pun semua guru pun pasti mengalami seperti itu ya karena di observasi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Yang selanjutnya Bu ya, yang kedua bisa diberikan Bu kembali mengenai area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke. Kalau untuk area pengembangannya yang saya di modul saya yang saya lihat itu di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kalau pada aspek pengetahuan saya di situ siswa atau peserta didik dapat menguraikan organ-organ pada sistem pencernaan manusia dengan benar. Kemudian yang saya lihat pada aspek keterampilan, bagaimana peserta didik itu nanti dapat mengorganisasikan urutan pencernaan manusia itu dari awal sampai ke akhir, dari mulut sampai nanti ke anus, Pak. Seperti itu. Kemudian, kalau untuk tahapan-tahapannya, sesuai yang sudah saya buat pada modul agar saya, itu ada kegiatan awal atau kegiatan pembukaan gitu kan, ada kegiatan itu penutup. Pada kegiatan awal nanti seperti berdoa, mencek kehadiran, menanyakan kabar anak, ada nanti menyampaikan tujuan pembelajaran dan lain-lain. Kemudian pada tahap inti, waktunya nanti 60 menit, kalau di pendahuluan tadi 10 menit, intinya 60 menit, disitulah nanti saya terapkan sintak-sintak pada discover learning sesuai dengan yang saya gunakan ya Pak. Kemudian di penutup nanti ada penugasan, ada refleksi juga saya lakukan di penutup Pak, seperti itu. Baik Bu, Dengan jadi waktu 10 menit juga di penutup ya. baik area pengembangan Iya. tadi dua aspek yang Pengetahuan dan pengetahuan dan keterampilan, keterampilan, lalu mengenai langkah-langkah Iya. atau tahapannya membuat suatu rencana pelaksanaan pembelajaran ya Bu ya. Di modul Jadi, ajar ya. yang terdiri dari tadi kegiatan awal ya 10 Iya. menit, kegiatan Iya. intinya 60, penutupnya 10 menit ya, pasnya 2 kali 40 menit. Iya. Baik Bu, lanjut Bu. Menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Bu? Kalau menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Iya. Namun memang ada sedikit kekurangan atau hambatan yang saya temui. Berarti sudah berjalan dengan Iya, lancar dan alhamdulillah baik sudah ya. lancar ya. Alhamdulillah Bu ya. Lalu selanjutnya Bu, tadi Ibu menyatakan ada sedikit Iya. kekurangan dan hambatan ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau hambatan saat pembelajaran di dalam kelas Bu? Salah satu hambatan yang saya temui itu ada beberapa siswa itu yang kurang aktif Pak dalam berdiskusi. Kalau untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian untuk di forum diskusi itu dia ada ya siswanya yang masih dia mengandalkan pendapat temannya saja, dia iakan saja gitu. Nggak mau dia menyampaikan pendapatnya, tak berani terima itu yang belakang. Berarti ada masih yang mengandalkan Aktif, temannya di dalam ya, kelompok masih ya, Bu, ya? mengandalkan teman. Oke, baik Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Iya. Kenapa tidak mau ikut terlibat di Ya. dalam diskusi misalnya gitu? Bu? Bisa jelaskan Bu? Kalau sejauh yang saya amati ya Pak ya, sepertinya beberapa siswa ini atau peserta didik ini rasa percaya dirinya tuh kurang Pak. Ya, untuk menyampaikan pendapat tuh masih malu-malu. Jadi adapun idenya, adapun pendapatnya nggak bisa tersalurkan. Itu salah satu yang menurut saya penyebab dia kurang aktif dalam diskusi Pak itu. Berarti ada yang Ya. masih malu-malu ya? Iya, Menjadi nggak percaya diri gitu. Oke, berarti masih tugas kita lagi nih Bu ya, Iya. supaya siswa itu aktif semua di Iya, dalam kelas Bu ya. Baik Bu, kira-kira Bu, kapan ini Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Kalau untuk perubahannya, karena kita sudah berada di akhir semester ganjil ya Pak ya. Jadi waktu itu rasanya di semester ini, jadi rencana saya untuk perubahan itu saya akan lakukan di awal semester genap depan Pak. Rencananya kalau tidak ada halangan di bulan Januari lah Pak, di awal-awal Iya. perubahannya. Karena kita pun sudah mau berakhir Iya. di semester ganjil nih Bu ya. Mungkin nanti di Januari ya Ibu akan melakukan. Iya, saya, rencananya tunggu, di situ Pak. saya tunggu kabarnya Bu ya. Baik, kita Pak. kita cerita lagi ya Bu ya di bulan Januari ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya Bu ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Iya. apa yang Ibu rencanakan ini cepat terrealisasikan ya Bu ya. Mm-mm. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Bapak
Buni sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan tanggapan dan umpan baliknya, Pak. Saya persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Pak Pan. Ya. Kemudian terima kasih Bu Irma. Ya, Pak. Kolaborasi yang bagus antara CGT yang rekan sejawatnya atau rekan kerja. Bu Irma mengajar di kelas Kelas 8. kelas 8, Ya, berarti mata kelas pelajaran IPA. kelas 3 ya. Kelas 2. Kelas 2, Iya, kelas 2, kelas 2. Kemudian tadi saya menyimak, kemudian kagum dengan Pak Arfan. Ternyata urutannya sudah tepat. Kemudian alurnya pun juga sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan urutan tugas yang Pak Arfan buat itu. Mana saya tahu tadi Pak Arfan sudah menanyakan area pengembangan, kan seperti itu. Iya. Nah, tadi area pengembangan saya lihat karena Ibu mengajar di kelas 2, Ya. belajar biologi Bu ya, IPA. IPA Iya, ya. sistem perencanaan. Kemudian ada di pengembangan pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan, kemudian kalau di area pengembangan keterampilan itu mengetahui dari mulutnya sampai ke ya. Jadi kalau prosesnya biologi tuh gitu. anaknya suka seperti itu. Iya. Nah, jadi interaksinya atau proses yang Bapak lalui tadi memang mengalir seperti percakapan biasa, padahal ini momennya adalah kita bertanya observasi seperti itu. Nah, jadi saya nilai secara keseluruhannya bukan main lagi, cuma bagus seperti itu. Nah, kemudian yang saya suka dari percakapan observasi ini, Pak Arfan selalu menanyakan, bukan menanyakan, cuma berbagi praktik baik, mungkin keyakinan benar Pak Arfan bahwasanya yang kita observasi hari ini seperti Pak Arfan yang sudah pelajari sebelum-sebelumnya, mereka Ibu Irma bisa dengan sendirinya menjawab permasalahan yang dihadapinya seperti itu, karena tidak semua murid mungkin suka dengan pelajaran ini. Kita tadi mendengar ada beberapa orang yang mungkin kesulitan, dan Bu Irma sudah tahu mungkin proses yang akan dilanjutkan untuk ke depannya seperti itu. Kemudian ada bukan kesepakatan, Pak Arfan tadi juga sudah bukan menagih kapan Bu Irma ini akan dilaksanakan seperti itu, secepatnya gitu. Nah, jadi ada alur yang sudah Bapak kerjakan tadi sesuai dengan yang diminta oleh tugasnya, seperti awal ada pembukaan, kemudian menanyakan kondisi dari yang kita observer. Nah, kita ingin berbagi praktik baik saja Bapak. Nah, sebagai guru pengajar praktek, kita satu profesi siap untuk menghadapi perubahan besar Bapak. Nah, jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Arfan. Dan momen langka juga ya Pak Arfan. Kita dihadapkan di situasi, kebetulan saya hari ini mendampingi Pak Arfan di pendampingan individu. Mudah-mudahan Pak Arfan berlanjut terus untuk melaksanakan hal yang seperti ini. Hari ini kepada guru biologi, besok pada pimpinan kita lagi. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih berbagi praktik baiknya. Semangat terus untuk melaksanakan tugasnya Pak Arfan ya. Oke. Terima kasih banyak Pak atas umpan balik dan tanggapannya di pendampingan individu 5 ini, dan mudah-mudahan bimbingan dan pengajar praktik-praktik baiknya nanti Pak untuk di PI 5-nya saya mohon bimbingan lagi seterusnya Pak. Oke, rangkaian pasca observasi kita ini selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.